Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Konferensi Internasional Berbahasa Mandarin tahun 2025 yang berjudul Roma pasal 5 sampai 8 adalah inti Alkitab. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam berita yang keempat yang berjudul Suami Baru. Namun, saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan pembahasan di dalam berita yang keempat, kembali kita diingatkan bahwa sepanjang Alkitab ada dua garis, dan dua garis ini dihasilkan dari dua sumber yang mana berujung kepada dua sasaran yang berbeda. Berawal dari pohon kehidupan, memulai menjadi garis hayat atau garis kehidupan, dan diakhiri pada Yerusalem baru. Sedangkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menjadi garis maut yang berujung pada penghukuman kekal atau telaga api. Nah, saudara-saudari, kita terus diingatkan bahwa sepanjang firman Tuhan terdapat dua hal ini, yaitu hayat dan maut. Dan saudara-saudari, sampai kepada inti Alkitab, kita dapat melihat bahwa di dalam Roma pasal 5 memberitahu kita bahwa kita ada di dalam Adam. Dan di dalam Roma pasal 6 memberitahu kita bahwa hari ini kita ada di dalam Kristus. Dalam Roma pasal 7 memberitahu kita bahwa belenggu dosa yang berhuni dalam daging. Dapat kita sederhanakan bahwa Roma pasal 7 memberitahu kita perkara dalam daging. Dan di dalam Roma pasal 8 memberitahu kita mengenai kemerdekaan dalam roh oleh Kristus yang berhuni. Dapat disederhanakan menjadi dalam roh. Jadi Roma pasal 8 membicarakan perkara dalam roh. Saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa semuanya ini menggambarkan keesaan kita dengan Kristus. Melalui kita makan pohon hayat, kita esa dengan Dia. Melalui kita diokulasikan, kita mengalami keesaan dengan Dia. Melalui menempuh kehidupan suami istri, kita juga esa dengan Dia. Hingga di dalam pasal 8, tinggalnya Kristus dalam roh kita, ini juga adalah perkara keesaan kita dengan Kristus. Kiranya semua hal ini mendorong kita bahwa betapa kita hari ini esa dengan Kristus. Amin. Baik, kita akan melanjutkan di dalam pembahasan ayat di dalam berita yang keempat yang diambil dari Roma pasal 7 ayat 2 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suami selama suami hidup. Tetapi jika suami mati, dia bebas dari hukum suami. Jadi, selama suami masih hidup, jika dia disatukan kepada lelaki lain, maka dia disebut berzina. Tetapi jika suami mati, dia bebas dari hukum itu. Dia bukanlah berzina meskipun disatukan kepada lelaki lain. Dengan demikian, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu disatukan kepada orang lain, yaitu kepada Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab ketika kita dalam tubuh daging, hawa nafsu dosa-dosa yang bergerak melalui hukum Taurat beroperasi dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati terhadap hukum yang mengurung kita, supaya kita melayani dalam kebaruan roh dan bukan dalam keusangan huruf. Puji Tuhan, saudari, bahwa di dalam berita yang keempat ini, pembahasannya banyak diambil dari catatan kaki di dalam Roma pasal 7 ayat 2 sampai 6. Saudari, alangkah baik saudari juga bisa membaca catatan kaki di dalam Roma pasal 7 ayat 2 sampai 6.
Kita akan melanjutkan di dalam struktur garis besar pembahasan berita yang keempat ini. Di dalam Romawi yang pertama dan yang kedua membahas mengenai dua suami, ya. Di dalam Romawi yang pertama kita diberitahu bahwa Kristus adalah suami baru kita, sedangkan suami lama adalah manusia lama kita. Nah, manusia lama kita ini telah disalibkan bersama Kristus, sehingga suami kita yang lama karena sudah disalibkan bersama Kristus, artinya suami lama kita ini telah mati. Sehingga ketika eh, kita memiliki suami baru yang adalah Kristus, tidak berzina karena suami lama telah mati. Nah, telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga membahas mengenai disatukan dengan suami baru. Ya, kalau di Romawi yang pertama dan kedua diberitahu mengenai dua suami, dan yang Romawi ketiga kita disatukan ya dengan suami baru. Sana bahas mengenai bahwa manusia lama kita telah disalibkan terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, membuat kita dapat disatukan dengan suami yang lain, yaitu Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, di dalam Roma pasal 7 ayat 4 ya. Kemudian Romawi yang keempat, 5 dan 6 membahas mengenai tiga aspek sebagai istri. Bahwa sebagai istri kita menghasilkan buah kepada Allah. Ya. Lalu sebagai istri kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Sedangkan di aspek yang lain karena kita telah mati terhadap hukum Taurat, maka kita bebas dari hukum Taurat. Di aspek yang ketiga, sebagai istri, seharusnya kita melayani Tuhan dalam kebaruan roh. Amen. Puji Tuhan, ya. Bukan dalam keusangan huruf. Saudari, jadi berita keempat ini dibagi menjadi tiga bagian. Semoga kita dapat diterangi dari pembagian ini. Akan lebih jelas dengan tabel di bawah ini. Jadi di dalam berita yang keempat, di dalam Romawi yang pertama dan kedua membahas mengenai dua suami, ya. Bahwa kapital A dan B membahas bahwa orang-orang yang telah dilahirkan kembali mendapatkan Kristus sebagai suami mereka. Dan di dalam Romawi yang kedua bahwa manusia lama kita yang adalah suami lama telah disalibkan. Ya. Di kapital A bahwa di dalam Roma pasal 7 ayat 2 sampai 4a memperlihatkan kepada kita dua suami, ya. Suami pertama mengacu kepada manusia lama, dan manusia lama ini telah disalibkan bersama Kristus. Artinya manusia lama kita ini telah mati, ya. Dan suami kedua mengacu kepada Kristus. Dan inilah suami yang sejati kita. Dialah Kristus. Karena manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus, maka kita dibebaskan dari hukum dan disatukan dengan suami baru. Ya. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa karena suami lama yang adalah manusia lama telah disalibkan, maka kita terbebas dari hukum atas suami lama, ya, atau manusia lama kita. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah disatukan dengan suami baru. Sehingga kaum beriman yang adalah kita semua memiliki dua status. Status yang pertama adalah sebagai manusia yang telah jatuh. Ya, ini adalah status lama kita. Dan kita memiliki status baru, yaitu adalah manusia baru yang telah dilahirkan kembali, dipulihkan kepada kedudukan kita yang semula, yaitu sebagai istri Allah. Ya. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga membahas mengenai perkara disatukan dengan suami baru. Di dalam Romawi yang ketiga kita dapat melihat bahwa manusia lama kita telah disalibkan terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, membuat kita dapat disatukan dengan suami yang lain, yaitu Kristus. Kristus yang bagaimana? Yaitu adalah Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Puji Tuhan, suami kita adalah Kristus yang dibangkitkan. Amen, ya. Sehingga di dalam kapital A kita dapat melihat perkara disatukan, ya. Perkara disatukan ini menunjukkan bahwa kita masuk kepada status baru sebagai istri, ya. Nah, sebagai istri kita memiliki kesatuan yang organik, ya, dalam persona, nama, hayat, dan keberadaan kita dengan Kristus dalam kebangkitan. Puji Tuhan, ya, kita telah dipersatukan dalam pernikahan dengan suami baru
yaitu Kristus. Nah, saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa perkara suami adalah persona yang padanya kita menyandarkan diri, hidup dengan atau bersumber dari persona tersebut. Dan ketika kita sebagai seorang istri, artinya kita meninggalkan nama kita dan kita menggunakan nama suami kita sebagai nama kita. Ya, ini dapat dibuktikan dengan pengalaman ya. Seorang saudara A menikah dengan saudari B, maka saudari B setelah menikah dengan saudara A, namanya adalah saudari A ya. Ini adalah nyonya A ya. Misalkan sambil contoh, katakanlah seorang saudara bernama Budi ya. Maka ketika dia memiliki istri seorang gadis yang bernama Wati gitu ya, maka saudari Wati ini ketika menikah dengan Budi tidak lagi menyandang nama pribadinya tetapi adalah Nyonya Budi ya. Maka ketika kita sebagai istri, amen, maka kita menggunakan nama suami kita. Amen ya. Dan kita boleh hidup ya, menaruh seluruh diri kita kepada suami kita. Dan posisinya adalah hari ini kita berada dengan Kristus dalam kebangkitan. Haleluya. Amen. Atas suami yang sejati ya, adalah Kristus. Dan di dalam kapital B sampai D kita dapat melihat karena Kristus adalah suami kita, maka kita bersandar percaya kepadanya dengan dia sebagai kepala. Selain itu dia juga adalah persona dan hayat kita. Puji Tuhan ya. Kemudian kita dapat melihat mengenai tiga aspek sebagai istri. Yang pertama, menghasilkan buah kepada Allah ya. Sebagai istri kita menghasilkan buah kepada Allah. Dan di dalam aspek yang kedua, kita sebagai istri, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena tentu kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya, sehingga kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Sebaliknya, kita berada di dalam hukum hayat. Ya, puji Tuhan. Ya. Kemudian di dalam aspek yang ketiga sebagai istri seharusnya kita melayani Tuhan dalam kebaruan roh. Di aspek yang lain, di aspek yang negatif, kita bukan melayani dalam keusangan huruf. Ya, kiranya kita dapat disegarkan bahwa pelayanan kita adalah dalam kebaruan roh. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 4 ini berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita. Kita memiliki kebaruan hayat, ya, kita boleh hidup dalam kebaruan hayat karena kita telah berada di dalam Kristus ya. Ini di dalam Roma pasal 6, yaitu berada di dalam Kristus. Karena kita berada di dalam Kristus, maka kita memiliki kebaruan hayat bagi kehidupan kita. Sedangkan kita perlu di dalam Roma pasal 7 ayat 6, yaitu kita di dalam kebaruan roh bagi pelayanan kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh mengenal suami baru di dalam berita yang keempat. Kita akan melanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama kita akan membahas mengenai bahwa dengan Kristus sebagai suami baru kita ya, bahwa manusia lama mengambil kedudukan semaunya sendiri, merdeka terhadap Allah. Ya. Dan kita perlu dilahirkan kembali, dipulihkan kepada kedudukan kita yang semula dan tepat sebagai istri Allah yang sejati. Kita akan membahas ini di dalam Romawi atau butir selanjutnya. Dan di dalam hari yang kedua kita dapat melihat wahyu dua suami dalam kitab Roma ya. Kita melihat wahyu dua suami dalam Roma pasal 7. Ya, melalui dilahirkan kembali, dipulihkan kepada kedudukan kita yang semula sebagai istri Allah yang sejati. Kemudian di dalam hari yang ketiga bahwa suami lama kita itu telah disalibkan ya, telah mati ya. Hasil dari disalibkan ini adalah mati ya, membuat kita dapat disatukan dengan suami baru yaitu adalah Kristus. Kristus adalah suami baru kita. Jadi suami lama telah disalibkan, membuat kita dapat disatukan dengan suami baru, Kristus. Ya, sehingga sebagai suami baru, ya sebagai suami kita bersandar, amen, mengalami Kristus sebagai persona dan hayat kita. Nah, di dalam hari yang keempat, sebagai istri menghasilkan buah kepada Allah. Ya, ini sudah mulai membahas tiga aspek
istri ya, saudari ya. Aspek yang pertama sebagai istri menghasilkan buah kepada Allah. Ya, kita tidak berdasarkan hukum Taurat, tetapi mempersilahkan Roh Kudus menghasilkan buah atas kita. Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan buah adalah melalui Roh Kudus di atas diri kita ya. Kemudian dengan demikian kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Ini di dalam hari yang kelima ya, sebagai istri dan manusia baru, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Amin. Ya. Kemudian di dalam hari yang keenam, kita melihat bahwa sebagai istri kita melayani Tuhan di dalam kebaruan roh. Puji Tuhan, sebagai istri melayani ya kekasih kita, Tuhan kita dalam kebaruan roh. Maka kita perlu membuang peraturan, ya, ketentuan dari keusangan huruf. Sebaliknya, kita perlu hidup di dalam roh serta memiliki pelayanan yang sejati. Maka dapat dikatakan pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang di dalam roh. Baik, kita akan melanjutkan di dalam Romawi yang pertama dan yang kedua membahas mengenai dua suami. Ya, bahwa Kristus adalah suami baru. Nah, saudari, di dalam kapital A kita diingatkan bahwa orang-orang yang telah dilahirkan kembali, ya, semuanya adalah mendapatkan Kristus sebagai suami mereka. Jadi saudara-saudari, kita perlu mengetahui bahwa kedudukan kita di hadapan Kristus, kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, kita adalah sebagai satu kesatuan. Kita adalah manusia baru yang korporat. Nah, manusia baru yang korporat ini tidak lain adalah sebagai seorang istri. Ya, sebagai seorang istri kita berada di bawah suami. Jadi, bagaimana kita dapat menjadi pasangan, ya, dapat menjadi eh, mempelai perempuan, ya, mengambil Kristus sebagai suami adalah melalui kita dilahirkan kembali. Puji Tuhan, saudari ya, kita boleh memiliki apresiasi lebih bahwa kelahiran kembali bukan hanya diselamatkan dari dosa. Lebih-lebih kita hari ini disusun ya menjadi kekasih Kristus sebagai pasangannya. Dan kita sebaliknya boleh mendapatkan Kristus sebagai suami kita ya. Puji Tuhan, kita menjadi satu entity ya, satu entitas, satu kesatuan. Amin. Kita adalah istrinya. Ya, mereka semua yang adalah kaum beriman yang telah dilahirkan kembali adalah bagian dari istrinya. Maka, saudari, di dalam kapital B sana kita dapat melihat bahwa orang Kristen sejati ya, memiliki Kristus sebagai suami mereka. Nah, tetapi di aspek yang negatif adalah hal yang menyedihkan dengan banyak yang tidak mengetahui bahwa Kristus adalah suami mereka. Maka saudara-saudari, di dalam hal ini kita perlu mengenal bahwa perkara suami ini adalah pribadi yang padanya kita bersandar ya, hidup dengan ya. Nah, puji Tuhan, ya, kita memiliki Kristus sebagai sandaran kita, suami kita, kekasih kita, ya, pribadi yang dikasihi. Dan kita dapat melihat bahwa manusia lama atau suami lama telah disalibkan. Nah, di kapital A, Roma pasal 7 ayat 2 sampai 4a memperlihatkan kepada kita dua suami ya, bahwa suami pertama mengacu kepada Roma pasal 6 ayat 6 ya, yaitu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus. Dan di dalam Roma pasal 7 ayat 2 memberitahu kita bahwa suami kedua kita adalah Kristus ya. Ini suami ya adalah Kristus ya. Di dalam Roma pasal 7 ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suami selama suami hidup. Ini benar, saudara-saudari ya. Jadi ketika seorang istri masih hidup bersama dengan suaminya yang masih hidup, maka istri ini akan terikat oleh hukum kepada suaminya. Tetapi jika suaminya mati, ya, dia bebas dari hukum, ya, bebas dari hukum suami, ya. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 6 dikatakan bahwa kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersamanya. Ya, ini telah disalibkan bersamanya supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar kita tidak lagi sebagai hamba dosa. Jadi di sini jelas bahwa perkara disalibkan ini adalah perkara mati. Ya, amin.
Kemudian kita dapat melihat di dalam kapital B, karena suami lama, yaitu suami kita ya, manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus, maka kita dibebaskan dari hukumnya, disatukan dengan suami baru yaitu Kristus. Ini jelas ya, saudari ya, bahwa kita hari ini telah dibebaskan ya karena suami lama telah disalibkan. Nah, bagaimana kita bisa melihat perkara ini? Jadi, saudara-saudari ya, kita di dalam kapital C, kita sangat dibantu pengertian bahwa dalam status kita yang lama ya, status manusia lama yang telah jatuh, ya, kita meninggalkan kedudukan yang semula sebagai istri yang bersandar kepada Allah dan mengambil kedudukan semaunya sendiri sebagai suami. Jadi, pribadi kita ya mengambil kedudukan semaunya sendiri sebagai suami. Inginnya merdeka terhadap Allah. Saudara, dari di aspek ini ya, nomor satu dan dua ini kita perlu menaruh perhatian khusus supaya kita jelas terhadap perkara suami ya. Jadi yang dimaksud dengan status lama ya, dengan suami yang lama adalah manusia lama kita. Nah, jadi kondisinya saat itu adalah dalam sebelum kita dilahirkan kembali ya. Sebelum dilahirkan kembali dalam status yang lama, kita adalah manusia yang telah jatuh, meninggalkan kedudukannya sebagai pribadi ya, istri yang bersandar kepada Allah dan mengambil kedudukan semaunya sendiri, merdeka terhadap Allah. Dan yang kedua, dalam status baru ya, setelah kita dilahirkan kembali, puji Tuhan, kita dipulihkan kepada kedudukan yang semula ya, ya, dan kita tepat sebagai istri Allah yang sejati, kita bersandar kepadanya dengan Dia sebagai kepala kita. Ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki hati yang mengasihi kekasih kita, ya, hati kita mengasihi Tuhan kita, mengasihi Allah kita. Inilah kedudukan kita yang tepat. Eh, Karena kita memiliki kedudukan yang tepat, maka kita dapat mengasihi Dia, ya, Kristus sebagai suami kita, ya, bahkan Dia sebagai kepala kita. Amin. Sehingga puji Tuhan, kalau kita sudah jelas di dalam nomor satu dan nomor dua ini, maka kita sudah bebas dari status lama. Ya, kita tidak lagi memiliki status lama sebagai suami. Ya, kita sudah disalibkan. Nah, sebaliknya, kita hanya memiliki status baru sebagai istri yang tepat. Di dalamnya Kristus sebagai suami kita. Dan seharusnya kita tidak hidup menurut manusia lama, yaitu kita perlu hidup sebagai manusia baru, sebagai pasangan yang mengasihi Dia. Kita tidak lagi dengan manusia lama sebagai suami kita. Jadi di sini kita perlu jelas gambaran atau perlambangan ya. Manusia lama itu sebagai suami lama kita. Nah, ketika manusia lama kita ini disalibkan, ketika manusia lama kita ini telah mati, maka otomatis ya manusia lama yang sebagai suami ini juga telah mati. Sehingga kita boleh mendapatkan suami yang baru, yaitu adalah Kristus. Kita sebagai manusia baru. Puji Tuhan ya. Amin. Sehingga karena di kapital D, karena hukum Taurat awalnya untuk diberikan kepada suami lama, manusia lama, maka kematian manusia lama juga membuat kita mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus. Ya, di kapital D ini memberitahu kita bahwa tujuan hukum Taurat diberikan ini adalah kepada manusia lama. Tetapi karena manusia lama ini telah mati, ya maka kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan, ya. Ya, Di dalam di dalam Yesaya pasal 54 ayat 5 mengatakan bahwa Dia yang menjadikan kamu adalah suamimu. Tuhan semesta alam namanya, dan yang kudus Israel adalah penebusmu. Dia disebut Allah seluruh bumi. Kita perlu menggarisbawahi bagian ini, saudari ya, bahwa Dia yang menjadikan kamu adalah suamimu. Dia bukan hanya sebagai pencipta kita saja, tapi lebih-lebih Dia, amen, yang menjadikan kita adalah suami kita. Amen. Dan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3 mengatakan
Rasul Paulus mengatakan bahwa aku mau kamu tahu bahwa Kristus adalah kepala setiap orang, bahwa laki-laki adalah kepala perempuan dan Allah adalah kepala Kristus, bahwa Kristus adalah kepala kita, dia adalah suami kita. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa di dalam Romawi yang ketiga kita akan membahas perkara disatukan dengan suami baru ya. Jadi kita akan membahas mengenai perkara disatukan dengan suami baru. Jadi setelah kita membahas mengenai eh, dua suami ya, akhirnya kita tahu ada suami lama dan suami baru. Sekarang di dalam Romawi yang ketiga kita disatukan dengan suami yang lain ya, suami baru, yaitu adalah Kristus. Amin. Dikatakan di dalam Romawi yang ketiga, manusia lama kita telah disalibkan terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, membuat kita dapat disatukan dengan suami yang lain, yaitu Kristus, yang dibangkitkan dari antara orang mati. Di sini kita dapat mengapresiasi bahwa suami kita adalah Kristus. Ya, Kristus yang bagaimana? Itu adalah Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Di dalam Roma pasal 7 ayat 4a ya. Dikatakan, dengan demikian saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus. Amin. Ya, supaya kamu disatukan kepada orang lain, yaitu kepada Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Siapa yang dibangkitkan dari antara orang mati? Tidak lain ialah Kristus. Sehingga, amin, ya, kita disatukannya kepada Kristus, kita berbuah bagi Allah. Amin. Mari kita melihat di dalam garis besarnya, di dalam kapital A. Di sana dikatakan ya, bahwa kata disatukan ini menunjukkan bahwa dalam status baru sebagai istri kita memiliki kesatuan organik dalam persona, nama, hayat, dan keberadaan dengan Kristus. Puji Tuhan ya, jelas bahwa sebagai istri mengambil suami, bahwa suami ini adalah kesatuan, perkara kesatuan organik. Amen. Pribadi kita satu dengan dia ya. Kemudian nama kita juga satu dengan dia, hayat kita satu dengan dia, keberadaan kita pun juga satu dengan dia. Nah, kita berada dalam kebangkitannya. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa aku cemburu dengan kamu, akan kamu dengan kecemburuan Allah karena aku mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersembahkan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Puji Tuhan, Kristus adalah suami kita. Ya, kita perlu satu, ya, memiliki kesatuan. Kita perlu satu dalam persona, nama, hayat, dan keberadaan kita. Dan karena Kristus adalah suami kita, maka kita perlu bersandar kepadanya dengan Dia sebagai kepala. Ya, puji Tuhan. Suami adalah pribadi yang dengannya kita bersandar. Pribadi yang padanya dia sebagai kepala. Maka dengan Kristus sebagai suami berarti kita mengakhiri semua apa adanya kita, apa yang kita miliki, yang kita lakukan, serta sandar percaya kepadanya dalam segala hal. Nah, saudara-saudari, kita perlu mengetahui bahwa ketika seorang gadis menikah dengan seorang pria, maka apa adanya gadis tersebut akan diakhiri dan seorang gadis itu akan mengambil pria tersebut sebagai segala sesuatunya. Nah, segala sesuatunya apa? Yang pertama adalah nama. Ya, seorang gadis akan mengambil nama suaminya menjadi namanya. Seorang gadis yang telah diperistri oleh seorang pria, persona ini akan menjadi satu. Kehidupannya juga menjadi satu. Keberadaannya pun menjadi satu. Maka dari pihak gadis ini semuanya akan diakhiri. Ya, sebaliknya sebagai seorang gadis yang telah diperistri oleh seorang pria, seorang gadis itu sandar percaya kepadanya dalam segala hal. Semoga kita terkesan dengan perkara ini ya, bahwa dengan Kristus sebagai suami kita berarti kita percaya ke dalam Kristus ya. Amin. Puji Tuhan, kita percaya ke dalam Dia. Dia sebagai ruang lingkup kita, sebagai segala sesuatu kita. Dan kita
Tidak lagi hidup berdasarkan diri sendiri, kita hidup bersandarkan Kristus. Yaitu kita perlu mempersilahkan Kristus hidup bagi kita. Amen. Ya, kita bukan lagi suami, ya, bukan lagi mau sendiri. Ya, kita bukan eh, apa yang kita ingin lakukan kemudian kita bebas lakukan, bukan. Tetapi kita sebaliknya mengambil Kristus sebagai suami kita. Kristus adalah persona, nama, hayat, dan keberadaan kita. Puji Tuhan. Ya. Selanjutnya di dalam kapital C, ya, bahwa Kristus bukan hanya kepala kita, dia juga adalah persona dan hayat kita, dan kita perlu mempersilahkan dia sebagai persona yang memutuskan segala sesuatu dan mengalami dia sebagai hayat. Saudara-saudari, kiranya pengalaman ini menjadi pengalaman real bagi kita. Adakah kita mengambil Kristus sebagai persona pribadi yang memutuskan segala sesuatu atas hidup kita? Ya, adakah kita mengalami dia sebagai hayat kita? Puji Tuhan, ya, bahwa di dalam Kolose pasal 3 ayat 4 ya, dikatakan bahwa apabila Kristus yang adalah hayat kita menyatakan diri, ya, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Hari ini Kristus adalah hayat kita dan hayat ini tersembunyi, namun kelak hayat ini akan dinyatakan. Puji Tuhan, ya. Kita perlu terus mengambil Kristus sebagai hayat. Dengan demikian kita boleh memperhidupkan dia, mengalami dan menikmati segala kelimpahannya. Oke, kita akan melanjutkan di dalam 3 aspek sebagai istri, ya. Yang aspek pertama, ya, kita akan membahas mengenai sebagai istri menghasilkan buah kepada Allah. Ini di aspek yang pertama, ya. Jadi di dalam Roma pasal 7 ayat 4 dikatakan bahwa kita telah mati, ya, supaya kita satu, ya, disatukan kepada orang lain, yaitu Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Jadi jelas bahwa kita disatukan. Disatukannya kita adalah agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Puji Tuhan, kita perlu berbuah bagi Dia. Ya. Sebagai manusia baru kita dilahirkan kembali, dan sebagai istri Kristus segala apa adanya kita dan segala yang kita lakukan ini berhubungan dengan Allah. Dia adalah buah yang kita hasilkan dari keluapan, ya, hayat kita. Amin. Ya, melalui dia diperhidupkan, ya. Sebagai keluapan hayat kita ada buah yang dihasilkan, yang diekspresikan, yang terlihat. Ya, puji Tuhan atas perkara ini, bahwa di dalam kebangkitan kita hidup terhadap Allah, ya. Kita di dalam kebangkitan dan hidup terhadap Allah baru bisa menghasilkan buah kepada Allah. Jadi syaratnya adalah dalam kebangkitan dan kita hidup terhadap Allah. Amin. Lalu di dalam kapital B katakan bahwa sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, yaitu istri, kita menghasilkan buah kepada Allah, berarti segala yang kita lakukan berkaitan dengan Allah. Amen. Puji Tuhan, ya. Jadi setelah kita bangkit bersama dengan Kristus, kita hidup dalam Kristus, maka apapun yang kita lakukan, segala yang kita lakukan berkaitan dengan Allah. Ini jelas, ya, perbandingan jelas antara maut dengan Allah. Semoga kita masih ingat, ya, perkara 2 garis. Garis maut dengan garis hayat. Puji Tuhan, ya. Bahwa perkara frase menghasilkan buah kepada Allah berarti Allah dihasilkan sebagai buah. Maka kita perlu melihat, ya, bahwa harus merupakan Allah yang hidup. Apa adanya kita harus merupakan Allah yang hidup. Apa adanya kita, apa yang kita lakukan adalah Allah yang hidup. Kita perlu menghasilkan Allah sebagai keluapan Allah di dalam kita, ya. Dengan demikian kita memiliki Allah sebagai buah kita. Kita menghasilkan buah kepada Allah. Selanjutnya di dalam Romawi yang kelima, aspek yang kedua, yaitu kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Amin. Romawi yang kelima, kita telah mati terhadap hukum Taurat. Sekarang kita bebas dari hukum Taurat. Sebagai istri dan manusia baru, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Di sini jelas dikatakan kepada kita bahwa di dalam Roma pasal 7 ayat 6-7 mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat.
Sebab kita telah mati terhadap hukum yang mengurung kita, supaya kita melayani dalam kebaruan roh dan bukan dalam keusahaan huruf. Jadi, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sama sekali tidak. Namun aku tidak tahu apa itu dosa. Justru melalui hukum Taurat aku tahu apa itu dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu ketamakan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan tamak. Nah, saudara-saudari, bahwa perkara hukum Taurat ini memang Allah sediakan adalah untuk manusia lama kita. Hukum Taurat ini sebenarnya adalah menggambarkan, menjelaskan diri Allah. Dan diri Allah adalah kekudusan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2 ya. Dikatakan bahwa sebab aku, Tuhan Allahmu kudus. Bagaimana kekudusan Allah itu adalah menggambarkan dan menjelaskan diri Allah. Dan sebaliknya, suami lama, ya, manusia lama kita tidak akan mampu mengikuti hukum Taurat. Namun hukum Taurat ini jelas menggambarkan dan menjelaskan diri Allah sendiri, yaitu Tuhan Allah yang kudus. Maka di dalam kapital B, hukum Taurat berisi banyak perintah dan permintaan terhadap manusia yang telah jatuh. Justru untuk menyatakan dosa sebagai dosa dan membuat manusia mengenal dosa. Inilah hukum Taurat, ya. Menyatakan dosa sebagai dosa, buat manusia mengenal dosa. Dengan demikian manusia disingkapkan dan ditundukkan oleh hukum Taurat. Oke. Selanjutnya, di dalam Romawi yang ke-6, ya, bahwa sebagai istri seharusnya melayani Tuhan dalam kebaruan roh. Ini di aspek yang ketiga, ya, bahwa kita perlu di dalam kebaruan roh. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 kita memiliki kebaruan hayat. Jelas di sini ya, bahwa kita hidup dalam kebaruan hayat. Roma pasal 6 ayat 4 ya, akan hidup dalam kebaruan hayat. Nah, kebaruan hayat ini adalah bagi kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan di dalam Roma pasal 7, 6 memberi kita kebaruan roh. Nah, kebaruan roh ini adalah bagi pelayanan kita. Nah, jadi kebaruan hayat adalah untuk pergerakan hidup kita sehari-hari. Sebaliknya, kebaruan roh adalah untuk pelayanan kita kepada Allah. Puji Tuhan atas kebaruan hayat dan kebaruan roh atas diri kita yang adalah sebagai seorang istri. Dan kita hari ini perlu melayani dia dalam kebaruan roh. Dan kita dapat melihat bahwa di dalam kapital B, baik kebaruan hayat maupun kebaruan roh semuanya adalah hasil dari penyalipan manusia lama kita, ya. Ingat bahwa manusia lama ini adalah suami lama, ya. Hasil dari penyalipan suami lama, ya, adalah kebaruan hayat maupun kebaruan roh. Puji Tuhan ya atas penyalipan manusia lama atau penyalipan suami lama. Dan perkara kebaruan ini ya berkaitan dengan dia sebagai roh pemberi hayat di dalam roh kita. Maka frase kebaruan hayat ya, puji Tuhan ya, mengacu kepada roh insani kita yang telah dilahirkan kembali. Ada Tuhan roh itu yang berhuni di dalamnya. Puji Tuhan ya, dia berhuni di dalam kita. Puji Tuhan juga atas roh insani yang telah dilahirkan kembali. Sehingga ketika kita memiliki kebaruan roh, ya, maka kita bisa melayani Tuhan. Karena Allah telah memperbarui roh kita. Maka yang berkaitan dengan roh kita, ketika kita kembali ke dalam roh, semuanya baru. Artinya tidak ada yang usang. Semuanya baru dan segar. Mau mengalami kebaruan, mau mengalami kesegaran, perlu di dalam roh. Maka roh kita, ya, yaitu adalah roh yang telah dilahirkan kembali, adalah sumber kebaruan. Ya, semuanya di dalam roh kita telah dilahirkan kembali. Amen, ya, bahwa di dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali hanya ada kebaruan. Sekali lagi tidak ada keusangan. Ketika kita mau segar di dalam pelayanan kita, amen, ya, kita tidak usang, yaitu kita perlu kembali ke dalam roh kita, yaitu roh yang telah dilahirkan kembali. Maka kita perlu menyadari bahwa di dalam roh ini sebagai manusia baru kita telah dibebaskan ya dari hukum manusia lama kita. Sebaliknya telah disatukan dengan suami baru kita
Itu Kristus yang bangkit untuk apa? Menghasilkan buah kepada Allah dan melayani Tuhan dalam kebaruan roh. Puji Tuhan, saudara-saudari, kiranya melalui berita ini kembali kita disegarkan, jadi ingatkan, kita perlu mengambil Kristus sebagai suami baru kita. Dialah suami kita yang sejati. Mulia bagi Tuhan. Amin.